hari. Tapi saya masih cukup menduga bahwa sangat mungkin Amin ini tidak bisa berlayar di 2024, Pak. Muhaimin ini kan sama PKB tipikal politisi yang suka lompat-lompat. Lebih mudah antara mendamaikan cingkrang dan marhen atau sarungan dan marhen. Tapi mendamaikan antara cingkrang dan sarungan, berat betul. Kan Bang Deddy adalah lawan politik saya, tetapi dia adalah kawan demokrasi saya. PAN tetap capresnya Prabowo, kita mengusung cawapresnya Erick Thohir. Di luar itu belum, nanti kita serahkan kepada Ketua Umum untuk. Oke, kita ke Adi Pray ya, Dit, untuk menanggapi perdebatan sekaligus kita masuk ke isu pamungkas kita. Apa itu? Ini Pilpres ini 2 apa 3 sih sebenarnya nih? Saya komentar itu aja. Iya, boleh. Terserah Anda aja. Ya. Iya. Dia lingkungan politik ahlinya dia, Bang. Iya. Dia mau beli bukan lingkungan keluarga ya. Iya, Adi Pray ini mau beli mobil listrik, dia ke Toys Kingdom, Bang. Dapat mainan dia. Pusing dia kan. Nah, gimana Bang Adi ini isunya belakangan bahkan sampai anggaran ya Bang Deddy ya. Iya. Ini kembali ke isu politik ya. Anggarannya katanya siapnya cuma 1 putaran. Nah, soal poros kedua. Bagi saya dua poros maksud saya dengan asumsi mengawinkan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo ini saya kira sampai kiamat pun nggak mungkin terjadi ya. Kalau kita membaca kekuatan politik hari ini. Bagi PDIP pastinya harga mati. Ganjar Pranowo itu capres. Bagi Gerindra juga sama. Prabowo itu adalah harga mati untuk menjadi capres. Jangankan Gerindra, Mbak Zita pasti nggak nyaman kalau Prabowo itu disebut sebagai sosok yang layak untuk menjadi orang nomor 2. Kalau teman-teman Gerindra nyebutnya, kalau nyebut Prabowo jadi orang nomor 2, jadi wakilnya Ganjar, itu dianggap tidak sopan, mendowngrade dan seterusnya. Apalagi PDIP, partai pemenang pemilu 2 periode. Kemudian disebut Ganjar nomor 2, ini ngajak ribut namanya. Itu loh Pak. Oleh karena itu, melihat kemungkinan-kemungkinan ini, dengan asumsi 2 poros itu adalah 1 porosnya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar melawan Anies, rasa-rasanya. Tapi kalau Pak Prabowo tiba-tiba merasa itu gagasan yang baik untuk Indonesia, kenapa nggak mungkin? Kalau itu durian runtuh Bang, berarti kiamatnya dimundurkan. Berarti kiamatnya dimundurkan Pak. Harapan. Kenapa? Harapan. Karena begini, kalau bicara tentang PDIP soal bicara tentang PDIP tentu kan mandatnya Megawati Soekarno Putri yang saya kira sampai saat ini Ganjar nomor 1. Jadi tegasnya di situ. Orang kan bertanya-tanya, kalau Pak Prabowo kira-kira begitu, partner bicara ini siapa? Apakah tegak lurus di situ ataukah nomor 2? Kan itu yang menjadi tanda tanya publik. Jangan-jangan ada mastermind, strongman yang sering bisa diajak bicara oleh Pak Prabowo dan itu bisa menentukan segala-galanya. Di berbagai kesempatan saya bicara, sekalipun saya menyebut bahwa duet ini tidak mungkin, tapi kalau Megawati, kemudian Jokowi dan Prabowo bertemu, bicara 4 mata, bicara dari hati ke hati soal siapa nomor 1 dan nomor 2, itu terjadi, ada kesepakatan, saya kira ini terjadi. Selesai ini barang. Dan tentu saja poros Amin itu tidak perlu merasa ditulimi atau dikeroyok. Nggak perlu dikeroyok, karena sekarang ada bangunan narasi, kalau Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ini terkesan sangat takut dengan poros Amin yang dinilai sebagai kekuatan politik umat. Menurut saya terlampau lebay narasi-narasi itu. Karena memang kalau mau jujur, pembicaraan publik, Amin ini nggak terlampau dihitung sebenarnya. Oleh karena itu, yang dihitung itu sebenarnya adalah head to head antara Prabowo Ganjar atau Ganjar dengan Prabowo Subianto. Oleh karena itu, supaya energi itu tidak terbuang sia-sia, alangkah lebih baiknya kalau 2 raksasa ini dikawinkan jadi pasangan koalisi, merempun akan memenangkan pertarungan politik. Kan kira-kira begitu Bang, jalur ceritanya. Oleh karena itu, kalau 2 poros itu diasumsikan Ganjar dengan Prabowo lawan Amin, saya kira nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin. Tapi kalau 2 poros itu adalah Ganjar head to head dengan Prabowo, Imin ini bubar jalan, maksud saya Amin bubar jalan, partai-partai pengusungnya ini ada yang ke Prabowo, ada yang ke Ganjar, itu jauh lebih mungkin. Wah. Tidak perlu nunggu lebaran kuda. Wah, Anda meragukan nih koalisi Amin ini solid nih, Komandan. Kenapa? Anda meragukan nih. Tak solid kali. Hah? Tak solid. Iya, Anda meragukan Gaya soliditas. Madura bilang nggak solid. Iya, solid itu ya sulit kalau bahasa Madura kan. Anda meragukan ini soliditas Bang Bestari punya koalisi ini.
Ya apa sih Pak yang tak mungkin di dunia ini? Apa yang tak mungkin di politik? Enggak kan harus ada tanda-tanda dong, ada tondo-tondonya dong, Oh iya, prakondisi dong. Apa iya. yang menunjukkan itu? Betul Pak, kita tidak melihat apapun seakan-akan akan terjadi spesial di kemudian hari. Tapi saya masih cukup menduga bahwa sangat mungkin Amin ini tidak bisa berlayar di 2024 Pak. Muhaimin ini kan sama PKB tipikal politisi yang suka lompat-lompat. Siapa yang bisa menyangka bisa terjebak cinta satu malam gitu loh Pak. Antara PKB dan Nasdem. Nah, kan kira-kira begitu logikanya. Ada sesuatu yang dipertaruhkan entah itu apa ya. Ini yang saya kira tidak bisa kita tebak ke depan bahwa seakan-akan bahwa poros Amin ini adalah poros politik yang paling aman bisa daftar ke KPU. Sebelum ada pengumuman resmi secara definitif soal siapa kandidat capres yang diumumkan oleh KPU sebagai kontestan di 2024, maka sepanjang itu juga poros-poros politik yang ada saat ini itu masih cukup terbuka. Kan sudah banyak poros politik yang bubar, KIB bubar, kemudian dulu itu KKIR bubar, ya kenapa? Semut Merah bubar, PKS dan PKB juga bubar, macam-macam Mbak. Koalisi Jadi, perubahan bubar. Koalisi perubahan bubar, ada koalisi perubahan dan keberlanjutan macam-macam lah judulnya. Ya, Sudah banyak namanya pun contoh-contoh. kita belum tahu yang paling baru apa di kawan-kawan Oh ini ya. macam-macam. Dulu Itu kan tanda paling jelas dari perubahan. Berubah-ubah koalisinya. berubah. Koalisi perubahan. Dan nama tim pemenangannya berubah. Sebelumnya Timnas, sekarang pindah Baja. Besok mungkin apalagi itu, Baja ringan dan seterusnya, Baja hitam dan seterusnya. Ini kan menunjukkan betapa dinamisnya politik kita itu, Pak. Oleh karena itu sekali lagi, maka kemungkinan kedua, dua poros itu terjadi head to head antara Ganjar dengan Prabowo gitu ya. Dengan asumsi koalisi Amin ini wassalam. Ketiga partai ini kemudian cari selamat masing-masing lah. Entah yang ke Prabowo ataukah antara Ganjar. Tapi kalau koalisi Amin ini bubar, rasa-rasanya Nasdem bisa ditebak. Nggak mungkin ke Prabowo. Pasti ke Ganjar. Kenapa? Di situ ada Demokrat. Yang nggak kelar-kelar ngata-ngatain Anies macam-macam itu loh Pak. Ada jarak psikologis yang kemudian agak sedikit rumit. PKS pastinya sepertinya ingin ke PDIP. Kenapa? Karena ada Gelora di situ, Pak. Ada Gelora di situ. Kalau PKB kembali ke rumah lama dong. Kembali ke rumah lama. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau saya melihat ya, isu dua poros ini kan munculnya dari PKB ya. Kalau menurut saya sih memang yang paling mungkin untuk membuatnya jadi dua poros menurut saya PKB. Iya dong. Kan ini isu tiba-tiba muncul kan. Jazilul siapa? Gus Jazz. Kan dia yang pertama ngomong nih, Iya, mungkin iya. dua poros. Bisa jadi itu lampu sen. Kayak mak-mak kalau mau belok kiri tapi kanan kan Iya. bisa gitu tuh. Bisa begitu. Jadi yang paling mungkin untuk bikin dua poros kalau menurut saya PKB. Karena Nasdem PKS nggak bisa berlayar ya Bang ya. Ya kan Nasdem harus menjaga kehormatannya dong. Dari awal sudah menetapkan Pak Anies, masa dia yang lompat pagar. Kan bahaya ya Pak Bestari ya. Jadi yang paling mungkin ya PKB kalau menurut saya. Jadi jangan-jangan memang itu signaling gitu. Ya. Nggak tahu kita Ya PKS kan di porosnya perubahan kan nggak terlampau diinginkan Pak. Kan sudah dipersilahkan keluar. Jadi ini bisa jadi benalu memang bagi Nasdem PKS terus berada di koalisinya Amin. Karena harus berbagi berkah elektoralnya Anies kan. Itu sudah jadi rahasia umum. Pemilih Anies itu tidak 100% ke Nasdem kalau ada PKS. Tapi kalau PKS keluar, out, wah 100% pemilih Anies itu akan ke Nasdem. Itu kan juga menjadi tarikan penting. Termasuk misalnya sangat kelihatan PKB itu kan nggak nyaman. Ada PKS di dalamnya Pak. Mengawinkan antara kelompok Sarungan dan Cingkrang sampai sekarang itu rumit Pak. Termasuk melihat misalnya bagaimana mendamaikan jamaah-jamaah Islam sholat pakai kunut apa enggak, sholat subuh itu juga ribut Pak. Berarti lebih mudah mendamaikan antara Marhen sama Cingkrang ini. Betul. Lebih mudah antara mendamaikan Cingkrang dan Marhen atau Sarungan dan Marhen. Tapi mendamaikan antara Cingkrang dan Sarungan, berat betul. Oh jadi PKS udah ya lalu waton itu gimana menurut Anda itu? Ya kan ya leluatonnya tidak di hati, di mulut aja. Sangat kelihatan ya leluatonnya, vocabnya itu nggak fase. Sangat nggak fase karena ya leluatonnya itu naturalisasi. Bukan sesuatu yang dari hati. Kalau saya sekalipun bukan partai, agak lebih paham ya leluaton Bang. Ya leluaton. Jadi mahorijulnya lebih dalam karena dari hati. Tapi kalau PKS, sorry to say, mahorijul hurufnya
vocabnya itu agak kaku, Bang. Karena tidak berangkat dari hati. Kadang-kadang salah lirik pula kan. Salah lirik. Minggu lalu udah dites sama Sekjen, sama pula dikritik sama Bang Saleh. Udah ya, situ aja ya. Oke, Udah oke. panjang-panjang ya. Iya, udah, Pokoknya betul, cingkrang betul. sama sarungan agak rumit ini. Jadi yang mungkin dua poros itu justru koalisinya Bang Bestari ini yang bubar jalan ya, bukan Ganjar Pranowo dan Prabowo itu bersatu dalam satu koalisi ya. Kalau kita berbaik sangka ya begitu. Ya, ya, ya. Kasih dulu barang itu. Jangan berumah di tepi pantai kalau kau takut disapu gelombang. Kan begitu tuh. Ada lagu dangdutnya tuh. Iya. Itu dia. Kita cakepnya di mana? Cakepnya, cakep. Cakep dong. Cakep. Jadi gini. Hari ini saya merasa berbahagia diundang Total Politik karena bisa mendengarkan kegelisahan-kegelisahan hati dari Bang Deddy, utamanya dari Bang Adi Prayitno. Kan begitu ya. Ada kegelisahan luar biasa menanti siapa sebetulnya yang akan datang ke gerbang KPU. Kan begitu tuh. Betul. Jadi judulnya Kutunggu Kau di Gerbang KPU. Yang mengherankan bagi saya, tercetusnya dua poros ini, kemudian ini dilahap oleh banyak sekali kalangan, dan mulai memperhitungkan hal-hal yang kadang-kadang kita lihat tuh di luar nalar. Bagaimana mungkin menyatukan? Tapi susah juga ya. Nasdem dalam koalisi perubahan ini berpikir menghadirkan opsi yang banyak bagi masyarakat Indonesia supaya kemudian banyak juga pilihannya gitu. Tetapi beberapa kalangan justru berpikir mari kita kalahkan yang namanya koalisi perubahan ini bahkan di awal waktu dengan cara mengkalkulasi poros-poros. Ya ini wajar-wajar lah seperti itu karena memang kita juga tidak ingin menjadi koalisi yang menakutkan bagi kawan-kawan. Karena gini, kita selalu berkata bahwa Bang Deddy ini lawan politik saya sebetulnya. Sudah sah itu, garisnya sah. Tetapi dia kawan. Sebentar dulu dong. Iya jangan lawan, tolong kompetitor. Saya menyatakan Bang Deddy adalah lawan politik saya. Tetapi dia adalah kawan demokrasi saya. Begitu. Sehingga Dulu kawan cari makan. sebentar dulu kita Ngaku nggak? sudah satu tunggu dulu. Ini nggak konsen kita, hilang jadinya. Inilah gangguan-gangguan radikal bebas ini. Apalagi tadi. Nah, Kawan-kawan. kalaupun ada kemudian harapan dari para pihak bahwa Caimin itu akan pindah sehingga terwujudlah dua koalisi, ini menjadi catatan kita sebagai satu pengkhianatan demokrasi yang dilakukan oleh para pihak. Gitu. Jadi saya sangat menyayangkan kalau para pihak justru berharap mari kita kerdilkan demokrasi ini agar apa yang kita harapkan bisa terwujud. Ini berbahaya bagi Tapi kan demokrasi yang ngomong PKB Gus Jas ini. Iya Apanya? Bang. Bang. Dia tidak berharap ini menjadi dua, tetapi dia melihat ada potensi ini digiring menjadi dua. Dia sedang mengungkapkan ada upaya pengkhianatan demokrasi. Bang, jangan lupa. Itu kualitas saya harus saya bela. Iya, Bang. Jangan lupa Pak SBY udah memvonis Pak Anies itu melakukan pengkhianatan yang serius terhadap demokrasi. Itu gimana nanti tuh? kita tanya kepada Bapak Domba. Hah? Apa sebetulnya yang Bapak terjadi? Domba, ya? Ya kan ada musang, ada domba di situ katanya. Nggak, Bang, itu tuduhan serius loh. Presiden ke-6 loh yang ngomong. Ya. Musang berbulu domba, pengkhianatan. Kalau itu dibuka, saya dan Bang Deddy sedang merendahkan level percakapan kita. Gitu. Karena itu hal-hal yang rendahan yang disampaikan oleh beliau itu ketika dia tidak buka faktanya. Kira gitu. Dan ini saya bertanggungjawabkan. Kemudian ada hal yang menarik sebetulnya. Kenapa begitu? Kita menunggu hasil MK. Semuanya, Mbak Puan mengatakan, maaf ini saya dengar betul nih.
Kita tunggu hasil MK katanya. Pernah kan ada statement begitu tuh pada satu ketika. Siapa? Mbak Puan mengatakan 3 tahun, tunggu dulu hasil MK baru kita nanti tentukan siapa cawapres kita. Enggak, jangan ditarik dulu Tolong bos, konteks. bantu dibuka bos. Enggak. Bela kita saya lihat. dong. Saya jauh ini. Videonya saya punya. Ada. Nah, PDI Kita- Perjuangan sudah fix dengan Mas Ganjar. Dan kita nggak Bukan pernah Mas ngurusin Ganjar, ini koalisi cawapresnya. lain. Iya, urusannya apa Menunggu. ke cawapres lain? Menunggu hasil MK dulu gitu. Saya nggak tahu kenapa Mbak Puan Itu harus nunggu. pertanyaannya terkait kalau dengan pasangan lain, bukan dengan Iyalah, ada seperti itu. Sudahlah, jangan dulu ini. Sebentar dulu, kasih dulu kita ruang. Kemudian yang terpikir oleh kami adalah bagaimana kalau kemudian usia itu disetujui, ini Gibran ini akan kemana gitu. Ini jadi potensi Pak. Kalau dia ke Pak Ganjar, saya berpikir sebagaimanapun Pak Jokowi itu kondisinya hari ini, dia akan balik lagi itu semua, bawa semua PAN, Golkar itu ke rumah lama demi mendukung Gibran. Akhirnya tercapailah cita-cita AHY mungkin untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Jadi pacar porosnya itu tetap 3. Bagaimanapun ceritanya, gitu loh Bang Deddy. Dan kita 3 ini memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia yang cinta demokrasi untuk memberikan vote-nya dengan pilihan yang banyak. Jangan kita datang kok ini air putih terus, ini nggak ada yang kopi. Jadi nggak ada pilihan, kita ini terpaksa. Kopi, sit. Kopi-kopi. Enggak, ini bukan maksud nyindir, bukan. Ini kan cuma Kita contoh boleh aja. ninja nih sama Bang Mister ini. Gitu. Jadi ke depan ini mohon menjadi catatan bagi kita semua. Saya rasa khususnya kepada saya pribadi, mencoba untuk mengurangi menjadi 2 poros adalah pengkhianatan bagi demokrasi. Saya kira itu. Terima kasih. Paten juga Bang Tari ini. Tepuk tangan dulu. Nanti kita lihat siapa yang berkhianat bagi dia. Kita ke Iya, Mbak Zita nih. Ini masalahnya gini, ngomong pengkhianatan Pak SBY aja dia memvonis Bang Anies, Mas Anies sama Pak Pak, nggak ada. Itu Bapak Domba. begini ceritanya Pak. Saya ceritakan sedikit. Kasih dulu barang itu. Itu ada situasi yang tiba-tiba ada situasi yang lucu gitu. Di sini bilang kalau nggak tanggal 3 kami mau pamit. Tapi di kubu sebelah sini mengatakan Caimin kita sekarang berubah dari KKIR ke Koalisi Indonesia Maju. Ini mau bertanya lagi kepada perusahaannya. Partainya. Oh, kalau gitu saya tanya dulu karena partai saya tahunya gabungin sama KKIR. Tiba-tiba lagi duduk-duduk begini mungkin dua-duanya itu kalau kita ilustrasikan telepon-teleponan. Langsung, mau nggak? Mau. Akhirnya apa? Tanggal 3 ultimatumnya. Kita percepat saja, kita hormatin ini yang namanya partai itu untuk kita percepat. Kalau dipercepat kan lebih bagus kan? Tanpa merubah Anies menjadi capresnya. Terwujudlah itu di Surabaya di Hotel Yamato. Tiba-tiba ada marah-marah. Ya kalau marah-marah, masa partai marah-marah? Ini macam petinju profesional juara dunia, dipukuli sama Dedi yang nggak pernah petinju, teriak terus. Capek juga kita ngedengarnya, melo terus sedih. Kita nggak mau sama yang sedih-sedih, karena Nasdem itu dengan PKB bersepakat politik sukaria. Gitu. Nggak ada yang lain tuh keterangannya. Kalau ada yang mengatakan pengkhianatan, saya nggak ngerti siapa lagi mengkhianati siapa, siapa dikhianati siapa gitu loh. Dua-duanya itu bisa kena tuh. Saya kira itu. Cukup dulu. Kita ke Kak Zita sebagai penutup kita ya. Betul. Nah, Bang Deddy belum nanti komentar. Oh ya, Kak Zita dulu. Ini soal 2 poros ini. Apa iya katanya Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo ini jadi harapannya Pak Jokowi katanya. Nah, PAN gimana sikapnya kalau posisinya kayak gitu? Tadi kasih pertanyaan berat-berat mulu ya, Wi, ya. Kalau harapannya Pak Jokowi kita nggak tahu apa ya. Cuman kalau dari koalisi, tetap pembahasan kita di dalam ya capresnya Prabowo. Untuk cawapresnya masih di
diskusikan, musyawarah mufakat, belum ada pembicaraan yang lain-lain. Tapi kalau ditanya ke saya 2 atau 3 ya lebih baik 3. Karena kalau 2 memang lebih murah biayanya, mungkin biaya penyelenggaraan pemilunya, tapi kan potensi untuk terbelahnya lebih besar. Jadi ya lebih baik mana? Ya lebih baik kalau 3. Kalau 3 mungkin lebih mahal sedikit, tapi potensi terbelahnya masyarakat Indonesia lebih kecil. Tapi mungkin nggak jadi 2 calon ini menurut Kak Zita? Kalau Menurut aku PAN? ngeliatnya enggak ya. Kalau aku ngeliatnya enggak, karena satu pertama sudah ada Pak Ganjar, sudah ada Pak Anies, sudah ada Pak Prabowo. Pak Ganjar sudah cukup dengan PPP. Lalu Pak Prabowo udah banyak banget ini, udah rame di dalamnya, udah koalisi udah gemuk. Plus PSI bentar lagi ya. Udah bingung ya, udah mulai bingung banyak. Nah, lalu PKB dan siapa? Nasdem. Nasdem juga udah PKS. klik banget gitu. Kalau ini nanti mau jadi 2 kan gimana? Ya. Gitu. Kayaknya sih kalau saya ngelihatnya 3. Mbak, Jadi- kalau PAN sendiri lebih percaya mana Mbak? Pak Jokowi itu hatinya ada di Mas Ganjar atau di Pak Prabowo sebenarnya? Pak Jokowi itu hatinya yang terbaik untuk Indonesia. Pasti Pak Jokowi pengen apapun itu nanti pas pemilu tidak ada perpecahan, tidak ada pembelahan. Jadi pasti yang diinginkan Pak Jokowi adalah pemilu damai. Oke. Everybody happy, masyarakatnya happy semua damai, nggak ada pecah belah. Gitu. Pasti nanti pengennya kayak gitu. Iya, iya. iya. Tapi tadi menarik Bang Bestari ngomong tuh soal ada yang teriak-teriak pengkhianatan, dan tadi Kak Zita juga sempat menyinggung bahwa setelah pendaftaran pun masih bisa berubah situasinya. Nah, ini apa aja sih yang dibayangkan oleh PAN sendiri? Maksudnya apakah situasi hari ini tuh udah belum final ya, atau Ya masalah kalau mungkin di koalisi kita masalah cawapres ya. Kan pengumuman kan tadi kan pertengahan Oktober kan. ya? Nah, lalu ada syarat administrasi itu. Jadi udah kita mengumumkan, kita deklarasi ini capres-cawapres kita, ini koalisi kita. Sekarang kan namanya KIM. Lalu masih ada waktu 3 minggu untuk entah itu kesehatan, berkas-berkas lain, administrasi. Kan dalam 3 minggu itu kan apapun bisa terjadi gitu. Nah itulah. Ya jadi ya 3 minggu itu waktu yang sangat mengerikan lah. Iya. Nah, mengerikan Apapun nih. bisa terjadi di situ. Berarti kalau misalnya Gak ada yang bisa tebak sekarang. Termasuk Mas Gibran ya? Ya makanya Masuk kemarin dalam Ketumpan, gelanggang. ya siapa yang kita sangka? Kemarin Ketumpan sampai bilang Nasdem dan PKB belum belok, nggak kasih sen, Iya. ya nggak kasih sen, mau belok tapi nggak kasih sen. Terus hari ini tiba-tiba Kaisang masuk ke PSI, siapa yang bisa tahu? Kalau Besok apa lagi yang akan terjadi kan nggak ada yang bisa prediksi, nggak ada yang bisa prediksi nih apa yang terjadi ke depan. Soal Mas Gibran ini potensinya di koalisi udah pernah angkat-angkat sedikit nggak sih Mbak, dibahas-bahas gitu, dirasani lah bahasa Ya kan Maduranya. tapi masih menunggu kan keputusan Oh, udah. MK. Yakin banget. bahwa- Udah, artinya begini, justru tadi yang belum kurang saya sampaikan. Kalau ini menunggu, berarti kalau jadinya nanti MK itu meloloskan usia, yang paling saya khawatirkan yang hitung-hitungannya menjadi agak sulit itu ketika Pak Prabowo ambil Gibran jadi cawapresnya gitu. Waduh, ini memang bisa jadi dua poros. PDIP akan bergabung dengan Iya. perubahan. Untung Tapi ya, dong, untung di PDI dong. Menang dapat capres, kalah dapat wapres gitu Bang. oh maksudnya. enggak Cek tahu nongkrong, apa cek nongkrong. apa masih PDIP juga kan nggak tahu kita nanti kalau udah ke sono gitu. Ya. Nah, nih Kak Zita, lagi-lagi kalau misalnya skenarionya itu terjadi itu Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo yang mana aja, dan titik temunya bertemu. Nah, posisi PAN sendiri gimana melihat itu? Kalau misalnya itu terjadi, apakah tetap berada di Pak Prabowo atau punya Kalau- perhitungan lain? Saya kan jabatannya ketua DPP aja ya. Jadi posisi PAN ya tentu nanti ngikut arahan ketua umum, udah gitu aja. Ketua umum mau ke A, kita ke A, ke B, kita ke B gitu. Ya, jadi tidak ada ini ya, tidak ada. Ya belum kalau ada- sampai hari ini Ya. diskusi kita Kopi, di internal, PAN tetap capresnya Prabowo, kita mengusung cawapresnya Erick Thohir. Di luar itu belum, nanti kita serahkan kepada ketua umum untuk menentukan.
Oke. Mantap. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Oke, Iya. kita minta closing statement dari Bang Deddy sama Adi Pray sedikit Iya. soal untuk menutup diskusi Iya, kita yang soal dua poros ini bang. iya, soal dua poros, Gibran, Iya, apa aja, masuk Kaisang. barang ini pengkhianatan, cekinongkang, Inilah, tadi kan sudah bilang, dua poros ini hanya mungkin kalau misalnya PKB lompat, ya toh? Karena Nasdem saya kira nggak mungkin lompat kemana, kolam dia buat sendiri. Kan susah ya buat lompat. Jadi Pak Prabowo juga sama. Masa sih dia tinggalin partai yang udah bergerombol di belakangnya gitu, terus ditinggalin, sorry ya gue pindah. Kan aneh, kehilangan dong dia wibawa. Kita nggak pernah punya presiden nih, ngubah keputusan, apalagi menurunkan derajat penugasan tuh nggak pernah. Jadi saya kira kita nggak terlalu pusing lah. Ya Allah, kita mikirin Mas Ganjar aja udah pusing kok mikirin tentang rumah tangga orang lain. Nah, soal-soal lain saya gini, kan banyak di luar. Oh ini Pak Jokowi pro kemana? Ini entertain itu. Kami di PDI Perjuangan percaya betul bahwa Pak Jokowi itu akan memikirkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya, yang kedua berpikir yang terbaik untuk partai yang sudah mengantarkan dia 7 pemilihan bersama anak dan menantu. Jadi saya agak tidak bisa membayangkan orang berspekulasi bahwa Pak Jokowi akan menafikan itu semua lalu pindah ke lain hati. Saya nggak berani membayangkan, ya. Tapi ya terserah nanti apa yang terjadi, kita lihat ke masa depan. Tapi sampai hari ini saya percaya apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu dalam rangka membuat suasana yang kondusif, memastikan pemilu ini berjalan dengan lancar, adil, luber, gitu ya. Jadi bahwa ada banyak narasi, ada banyak framing ditempatkan seperti ini, seperti itu ya. Bagi kami sih itu cara dari Pak Jokowi untuk membuat pemerintahan tetap berjalan secara efektif dan situasi politik tidak terlalu panas, saya kira seperti itu. Ya bagi saya mau 4 poros, 3 poros itu jauh lebih baik Pak. Sehingga diskusi di total politik ini berulang ya. Karena bisa dipastikan kalau ada 3-4 poros ini pasti ada 2 putaran. Jadi ini berkah demokrasi yang berkelanjutan ya nggak Pak? Nah yang kedua, bagi saya Pilpres itu pertarungan antara ketua umum partai, elit-elit partai dan para kandidat capres ya. Jadi itu harus dinikmati, jangan ada upaya-upaya dari kekuatan-kekuatan lain di luar itu yang mencoba untuk mengintervensi, yang membuat suasana politik semakin tak nyaman, tak kondusif, dan semakin gampang ditebak siapa pemenangnya lah, kira-kira begitu Bang. Oleh karena itu saya berdoa semoga di 2024 itu minimal ada 3 poros, porosnya amin, aminkan dalam hati, takut ada yang bilang bid'ah. Yang kedua porosnya Pak Ganjar dan porosnya Pak Prabowo Subianto. Siapapun yang menang jadi presiden, tentu saja harus kita terima sebagai sebuah kejayaan demokrasi. Ya, kira-kira begitu. Tapi saya selalu berpegang pada satu prinsip, sebelum ada ketetapan resmi dari KPU, maka apapun bisa terjadi di kemudian hari. Mungkin saja Amin itu bubar, mungkin saja Ganjar dan Prabowo juga bisa menjadi bagian dari satu poros koalisi politik. Saya kira begitu, yang benar dari Allah, yang salah dari syaitan, saya tidak berbuat apa-apa. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sohi itu apakah ini ya kol-kolahnya itu tadi ya. Kita geser topik nih, Ri. Ya, kembali ke Kamu nanya lagi tentang Kaisang. Enggak, udah Udah kepanjangan. Kita kembali ke Kitoh nih. Iya. Ini soal ibu kota Jakarta nih, Mbak. Nah, ini kan menarik momentumnya Pak Jokowi lagi-lagi nih menegaskan bahwa sepertinya keraguan untuk kita pindah ibu kota tuh harus kalian pupus karena udah serius banget barang ini dibuat. Toh Jakarta juga menyisakan 1, 2, 3 problem gitu kan. Misalnya kemarin kalau kita lihat polusi berkepanjangan yang tentu saja capresnya Bang Bestari ke bawah-bawah juga nih Bang, soal polusi berkepanjangan, kota yang udah tidak nyaman lagi, secara politik juga seperti itu. Nah ini masuk juga Mbak ke isu keberlanjutan dan perubahan, soal IKN, soal Jakarta ini mau diapain, menjadi seperti apa. Nah perspektif Mbak Zita sendiri gimana Mbak soal itu Mbak? Ya kalau dari awal itu Pak Jokowi memutuskan untuk pindah ibu kota udah tepat banget. Ya kan di Jakarta masalahnya mulai dari banjir, sampah, sekarang polusi, nggak habis-habis. Jadi kalau pindah ke IKN tuh udah tepat. Apalagi kemarin yang sempat saya datang ke Total Politik kan kita bahas mengenai polusi kan.
gimana polusi di Jakarta itu kan udah masuk kategori berbahaya. Itu dengan catatan ada kamera yang memantau itu tidak terpantau di Jakarta Timur dan Jakarta Barat kan. Bayangin kalau itu terpantau di Jakarta Timur dan Jakarta Barat, artinya kondisi polusi di Jakarta jauh lebih parah dibandingkan sekarang. Jadi udah tepat Ari yang dilakukan oleh Pak Jokowi pindah ibu kota ke IKN udah tepat sekali gitu. Oke, menarik ya. Udah tepat. Gimana, Ri? Ya, kalau gitu kan jawaban di Pak Prabowo sendiri soal pindah ibu kota ini gimana kemarin isunya? Apakah ini menjadi komitmen yang juga akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo? Ya. Kan di beberapa kesempatan Pak Prabowo datang Ya. bawa konsep-konsep Oh iya, portfolio. Dan satu lagi, apakah masalah Jakarta yang sudah tidak semakin sehat sekarang misalnya kalau Iya. kita tadi Mbak Zito Iya. concern soal polusi, itu akan membebani Bang Bestari dan Pak Anies gitu dalam melenggang ke depan gitu, Mbak? Ya, kemarin kita di pertemuan di kantor DPP Partai Golkar itu kan dirumuskan, tapi udah nambah ya sekarang. Sebelumnya 12 program prioritas Prabowo. Tapi informasi terakhir kan ada dibikin tim khusus kajian strategis. Ada anak-anak mudanya juga di dalam sudah tambah. Jadi kalau nggak salah 17 sekarang program prioritas salah satunya IKN. Jadi memang menjadi prioritas juga dari Pak Prabowo untuk menyelesaikan, menuntaskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Gitu, Ri. Oke, mantap. Bang Dedi ini ada komentar nggak Bang? Ini bicara lagi nih, perpindahan ibu kota, nama Mas Anies disebut-sebut lagi, polusi makin membuat kita berat. Bang Bestari ini kayaknya yang gandolin makin banyak nih Bang soal ini Bang. Dan soal keberlanjutan dan perubahan ini Bang, terutama dalam konteks ibu kota negara ini gimana? Ya kalau saya melihat begini ya, sudah banyak sekali kajian dan alasan kenapa kita harus memindahkan ibu kota. Dari sejak zaman Pak Harto sudah muncul wacana tentang Jonggol. Sewaktu Pak SBY juga sudah pernah dibicarakan akhirnya di drop. Jadi sudah banyak kajian, upaya yang dilakukan terkait dengan itu. Apa inti masalahnya? Inti masalahnya memang Jakarta itu sudah overwhelmed. Bebannya sudah terlalu besar. Buktinya apa? Yang pertama, penurunan muka tanah. Abrasi air laut sudah sekian lama. Pengikisan pengikisan garis pantai juga terus terjadi. Lalu di kotanya itu sudah semakin tidak sehat karena populasi terus bertambah. Per tahun itu pertumbuhan penduduknya begitu pesat. Belum lagi kendaraan. Jadi aspek kesehatan manusia dari sisi polusi, dari sisi kesehatan mental, dari sisi kemacetan, dari sisi ekonomi, termasuk uang yang dibakar karena kemacetan yang menghabiskan BBM itu kan sangat besar. Jadi untuk keselamatan Jakarta memang harus dipindah. Dan Indonesia termasuk negara yang terlambat melakukan langkah-langkah ini. Ada banyak negara yang sudah melakukan jauh-jauh hari, sebagian besar ada yang berhasil, sebagian kecil ada yang gagal. Ya kalau yang berhasil katakanlah Canberra sekarang sudah mulai menemukan bentuknya, ya lalu kemudian dulu Brazil juga melakukan hal yang sama. Nah kita ini agak telat melakukan. Jadi kami mendukung dari zaman Bung Karno juga udah ya. Zaman Belanda juga sudah loh. Ya kalau soal ini. Nah jadi saya kira kami pasti akan mendukung ini sebagai sebuah satu langkah penyelamatan Jakarta. Ya itu yang pertama, mengurangi tekanan terhadap Jakarta. Yang artinya juga menyelamatkan rakyat karena kalau daerah ini terus tergerus, lama-lama kan orang lari dan nilai tanah di Jakarta juga menjadi hilang propertinya. Yang kedua aspek apa? Aspek keadilan. Aspek keadilan kenapa begitu penting dia ditaruh di Kalimantan? Supaya dia berada di tengah-tengah. Ya, sehingga ada pusat pertumbuhan baru juga. Selama ini kita hanya mengeruk kekayaan Kalimantan, tetapi tidak pernah memberikan apa-apa yang signifikan. Karena apa? RPJMN kita itu basisnya adalah populasi. Ya, bukan wilayah, sehingga tidak pernah terbangun dengan baik itu selama ini. Jadi aspek keadilan. Yang ketiga juga saya kira penting dalam konteks geopolitik. Ya, karena itu akan membuat kita lebih kokoh berada di tengah-tengah kepulauan kita, archipelago ini, ya, dari sisi itu. Jadi tidak ada alasan untuk menunda atau menggagalkan yang namanya IKN. Ini adalah proyek peradaban.
Ya, jadi harus dilihat ini sebagai sebuah proyek peradaban, bukan proyek konstruksi. Tidak. Termasuk koalisi perubahan gitu ya. Ya, saya kira juga harus seperti itu karena apalagi Pak Anies kan pernah gubernur Jakarta ya. Mengalami bagaimana dia sendiri kesulitan bahkan tidak mampu mengatasi persoalan polusi, kemacetan, banjir, abrasi dan sebagainya. Saya kira pasti akan dilanjutkan. Gitu. Kalaupun diubah mungkin desain-desainnya dikit. Dan itu yang pertama. Yang kedua, membangun ibu kota ini jangan dikira 5 tahun kelar. Tidak, Pak. Membangun fisiknya mungkin dalam 5 tahun selesai. Tapi membangun ekosistemnya bisa 25-30 tahun. Jadi jangan dikira serta-merta langsung pada pindah ini semua. Tiba-tiba ajaib, enggak. ekosistem kotanya, ya, kegiatan jaring ekonominya, ya, itu semua itu perlu waktu yang panjang. Jadi jangan juga takut warga Jakarta, apalagi PNS tiba-tiba blek, semua tumpah ruah ke sana dalam waktu sekian lah. Enggak juga lah, enggak mungkin, ya. Perlu waktu minimal 15 tahun untuk menjadikan ini sesuatu yang memang fungsional. Kalau sekarang kan sifatnya simbolik. Nanti yang dibangun mungkin istana dulu, lalu nanti kita Agustus tahun depan tuh ada upacara kenegaraan di sana 17 Agustus, lalu Menko berkantor di sana dengan beberapa perangkatnya, tapi kementerian masih tetap di sini, lalu perlahan-lahan semua dibangun. Jadi jangan takut dengan pemindahan ibu kota, justru harus kita dukung. Kalau kita memang peduli pada Jakarta dan warga Jakarta. Coba bayangin ya, Jakarta ini terus melebar, artinya apa? Dia menggurus wilayah Bogor, Purwakarta, Tangerang, itu semua lumbung pangan, Pak. Ya, yang produktivitasnya itu bisa 10 kali tanah di Sumatera atau Kalimantan. Kalau kita biarin terus seperti ini, semua jadi properti ini barang. Padahal kita tahu ke depan, pangan itu adalah ancaman terbesar selain air bersih. Jadi tidak ada alasan kalau ada orang menolak IKN, menurut saya perlu banyak baca lah. Ya perlu banyak baca, pasti kurang baca dan kurang piknik. Gitu. Tapi kan ada yang bilang ini bang, mobil listrik aja berbanyak biar polusi ini biar teratasi lah. Kita galakkan ini. Akhirnya lu ngomong juga apa yang harus diomongin. Electric vehicle, ya kan? Tadi gue udah mikir nih gagal sia-sia gue begadang semalaman gara-gara isu Kaisang jadi ngomongin Kaisang juga. Jadi emang benar problem polusi kita ini kan sudah sangat luar biasa. Ya selama seminggu ini kita terus-menerus masuk menjadi kota terpolusi di dunia berdasarkan air quality index. Ya, itu sangat luar biasa. Kalau lihat rumah sakit, jangankan rumah sakit, rumah gua aja ganti-gantian semua kita ini, batuk, radang tenggorok, ya semua saya kira. Ini Mbak Zita punya pengalaman agak konkret tuh Mbak ya, sama gini-ginian. Nah, makanya tapi persoalannya kalau langkah masyarakat, gugatan masyarakat terhadap ini, teriakan masyarakat, LSM, bahkan mungkin juga pemerintah sudah. Tetapi yang saya lihat adalah belum ada kebijakan yang terintegrasi untuk mengatasi polusi ini. Misalnya tadi ngomong soal mobil listrik. Saya begitu ada mobil listrik, saya langsung beli loh mas. Walaupun saya nambah 150 juta tuh biar nggak ngantri. Jujur aja, tahun lalu saya sudah beli. Tapi lama-lama saya mikir, ini kita paksa mobil listrik banyak-banyak, tapi batu bara, PLTU yang ada di sini masih pakai batu bara, sama aja. Bahkan lebih buruk, karena apa? Semakin bertambahnya populasi mobil listrik, berarti kan pasokan batu bara untuk menyediakan energi di PLTU ini semua semakin besar. Kita dikepung partikel-partikel debu yang menyerang Jakarta itu. Oh, polusi makin besar. Karena apa? Tak ada tambahan kebutuhan untuk mobil listrik atau kendaraan listrik. Ini kan problem. Nah, makanya kalau menurut saya, pemerintah harus duduk bersama PLN, bersama pihak mungkin yang IPP pembangkit itu, supaya kita itu bisa PLTU yang ada di sekitar Jakarta itu sudah menggunakan teknologi paling baru. Di Jepang, di Yokohama, itu ada PLTU yang menggunakan sistem yang sehingga lebih dari 90% partikulat pencemarnya itu bisa diserap, Pak. Ya harusnya itu dipaksa ke sana dulu, baru mobil listrik yang kalau menurut saya, atau paralel. Ya ini namanya dia adalah ultra super critical. Jadi debu yang dikeluarkan, pencemarannya itu bisa sampai 90%. Kalau itu nggak dilakukan, menurut saya
kita nanggung, kita nggak serius karena ini soal ekosistem. Kalau nanti kereta pakai listrik, Transjakarta pakai listrik, feeder pakai listrik, orang pakai mobil listrik, tapi batu baranya makin banyak di sana tidak akan mengurangi pencemaran. Karena yang paling besar itu kan memang terutama dari kendaraan transportasi warga di Jakarta. Jadi subsidi ke mobil listrik tuh nggak serta-merta juga tuh Bang ya. Kan subsidi gila-gilaan nih, gede-gede juga nih. Iya, disitulah sebenarnya miss-nya kalau menurut saya. Subsidi itu kan dalam rangka memacu populasi pengguna. Yang nggak dipikirkan kan dengan meningkatnya populasi pengguna mobil itu atau kendaraan itu, terjadi juga peningkatan terhadap penggunaan batu bara. Harusnya kan dia harus inline. Itu kalau menurut saya gitu. Jadi mobil listrik dianggap ramah lingkungan tapi disuplai dengan energi kotor, kan nggak nyambung. Kalau menurut saya. Jadi harus dipaksa semua PLTU itu menggunakan ultra critical boiler tadi. Ya agak sama koalisi perubahan pandangan abang tadi. Loh, memangnya kita tidak memperbaiki diri? Kan nggak ada yang sempurna, Pak. Makanya ketawa-ketawa Bang Bestari. Saya kan tidak bilang perubahan, memperbaiki diri. Cocok barang ini. Nah Mbak Zita. Kalau berubah kan mereka selalu memang berubah. Iya. Ya. Belum Adi Pre, bentar Mbak Zita dulu Mbak Zita. Enggak, saya pegang mic doang. Mbak Zita, ini pertanyaan fundamentalnya sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta selama ini gitu kan? Ketika sekarang orang teriak-teriak, tapi 5 tahun belakangan ini soal polusi dan pencemaran lingkungan, pencemaran udara ini jadi isu strategis nggak sih di DKI gitu? Ya, Sebelum karena- kita masuk ke Betul. ultra boiler apa? Iya, nanti boleh bahasa terus. Karena Mas Anies salah satu jualan utamanya adalah portofolio beliau memimpin Jakarta kan 5 tahun kan. Gimana Mbak? Jadi gini ya, kalau jawab secara jujur dan gamblang ya, ini isu polusi ini baru menjadi viral atau trending baru 3 bulan ini. Jadi baik itu yang sekarang ataupun yang sebelumnya, ya tidak menjadi prioritas di LKPD. Jadi bukan yang Pak Anies saja, yang dulu-dulu, yang sekarang juga tidak menjadi prioritas di LKPD. Nah jadi kalau kita ngomongin masalah polusi, dulu itu waktu zamannya Pak Anies kan memang yang sedang dikejar tuh smart city, ya kan? Smart city, terus apalagi ya, integrated transportation, apalagi ya, transportasinya, terus pendidikannya, ya kan, education, terus kebudayaannya juga kan, iya, ruang terbuka hijau. Jadi isu polusi itu belum menjadi sebuah yang prioritas, bisa dilihat juga di LKPD-nya. Nah baru 3 bulan inilah, kan viral kan di mana-mana kan di media kan. Nah isu polusi ini kemarin sempat di Total Politik kan kita ngobrol banyak kan ya. Jadi isu polusi ini bukan isu yang baru sebenarnya loh. Gue riset dalam banget tentang polusi ini. Jadi isu polusi ini kenapa kita bisa sekarang kalau di AQI itu kita nilainya itu kita 153. 153 itu merah. Merah itu tidak sehat ya. Jadi udah bahaya banget gitu, bahaya. Jadi kenapa kita bisa 153? Ini akumulasi dari dulu-dulu. Nah, di AQI website itu indikator polusi itu ada 2. Satu, dilihat dari indeks kualitas udaranya dan juga partikel di dalamnya. Nah, kalau dilihat dari 2 itu, di Jakarta tuh ada 2 penyebab. Yang mayoritas penyebabnya adalah penggunaan mobil. Di Jakarta populasi kita 11 juta sekian manusia tinggal di Jakarta, tapi penggunaan mobilnya hampir 25 juta. Jadi, dan terus naik grafiknya. Baik itu mobil, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah jadi sumber utamanya adalah penggunaan bahan bakar mobil ya, BBM sumber utamanya. Adapun lain-lainnya pendukungnya, yaitu tadi yang Bang Dedi sampaikan PLTU. Tapi kalau kita lihat di DKI Jakarta sebagai dikelilingi oleh daerah Sanggah, ada 16 PLTU di sana. Dan makanya kalau kita lihat yang tertinggi itu tetangga Jakarta semua itu. Tangsel, Kota Depok, ya, Serpong, Kota Tangerang, Jakarta. Jadi itu ada 16 PLTU di sana. Tapi bukan sumber utama, tapi iya menyumbangkan polusi dan juga partikel yang sangat jahat, iya. Tapi the main problem is penggunaan mobil kita.
yang jumlahnya sampai 25 juta tiap harinya mobil lalu lalang lewat Jakarta, sedangkan populasi kita hanya 11 juta. Jadi mau nggak mau polusi ini akan menjadi bom waktu meledak. Kemarin kan saya cerita, gue kemarin ke rumah sakit Islam Pondokopi. Ada videonya di Instagram, itu anak kecil semuanya sakitnya ISPA. Dan sekarang teman-teman politisi Bang, yang caleg-caleg kan lagi pada mulai aktif lagi ya ke masyarakat ya. Itu semuanya sakitnya bukan sakit mah. Padahal kan kita kalau politisi kan biasanya stres ya, mahnya yang sakit. Sekarang enggak, semuanya sakit tenggorokan. Ya 3 hari sekali suaranya pasti habis. Nah saya juga di tas nggak jauh-jauh bawanya pasti obat isep, semprot betadin apa semuanya. Jadi dan 153 ini bahaya itu dengan kapasitas monitoring sistem atau kamera yang belum sesuai standar AKI. Jadi di Jakarta Timur, di Jakarta Barat masih banyak daerah-daerah yang belum terpantau oleh AKI. Jadi kalau kita mau jujur nih di Jakarta nih, lebih parah. Lebih parah dari 153 gitu. Jadi ya menurut saya satu masalah polusi kalau mau ditangani ya kita harus berubah dulu perilaku hidupnya. Gaya hidupnya harus berubah. Mulai banyak menggunakan transportasi umum, public transportation, terus juga switch karena di Jakarta ini kota metropolitan, urban city, smart city, orang suka pakai mobil, bela-belain rumahnya kecil tapi yang penting punya mobil. Ya kalau gitu mulai di switch ke mobil listrik, ya. Public transportation juga, mobil listrik juga, dan yang ketiga yang nggak kalah penting tata ruang. Tata ruang juga penting, dan yang keempat harus sudah mulai dilimit akses orang ke Jakarta. Kalau kita ke London, kota-kota metropolitan lainnya kan susah kan. Mau masuk ke kota itu kan bayarnya mahal, parkirnya nggak ada gitu. Jadi harus mulai dilimit, di-restrict juga untuk pendatang datang ke Jakarta. Ya kalau enggak apa akibatnya akan tambah parah. Akan tambah parah. Anak-anak semakin banyak lagi yang sakit ISPA, bahkan yang meninggal karena ISPA pun banyak loh. Datanya hampir 9.500 kematian karena Ya, ISPA. tapi kalau kita bicara orang mengubah perilaku kan sulit ya. Yang harus dilakukan itu adalah mengubah kebijakan, mengubah sistem. Jadi memang harus ada upaya koersif melalui kebijakan. Tidak bisa tidak gitu loh. Kan sudah ada banyak cara mengurangi populasi mobil yang berjalan. Misalnya yang ganjil genap, 3 in 1, atau pajaknya ditambah. Kan banyak cara. Itu kan akan memaksa orang. Lalu tidak boleh parkir di lingkungan pemukiman, ya. Selama ini kebijakannya dari gubernur sebelumnya udah cukup menunjang. Ya kan apa yang kita hadapi hari ini kan resultan dari yang dilakukan pada pemerintahan sebelumnya dong. Itu kan tidak terhindarkan logik gitu loh. Jadi tetapi tadi saya bilang kan ini adalah problem kita semua. Karena ekosistem kebijakan ini, kebijakan ekosistem ini harus dibangun melalui kebijakan pusat dan daerah. Ya, DKI dan juga pemerintah pusat gitu, tidak cukup hanya gubernur saja ya. Ada hal-hal yang mandatori menjadi tanggung jawab gubernur, tetapi ada hal-hal yang bersifat policy umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dan kalau itu tidak dilakukan upaya koersif lewat kebijakan, koersif dalam arti memaksa ya nggak akan bisa berubah, akan begini terus gitu loh. Tapi kan insentif udah dilakukan Bang, yang mobil listrik tadi kan diberikan Ya insentif itu kan kalau sekarang kan lebih kepada insentif yang itu tadi yang saya bilang tidak inline ya, memperbanyak populasi kendaraan mobil listrik. Asumsinya kan semakin banyak alat transportasi menggunakan energi bersih. Cilakanya energinya dipasok oleh PLTU batubara, kan itu problem kalau menurut saya. Itu yang harus diselesaikan bareng-bareng gitu. Oke. Tapi saya setuju sama Bang Deddy. Jadi ini kayak COVID aja ya. Emang masyarakat Indonesia kadang-kadang harus terpaksa gitu untuk berubah. Waktu COVID itu kan kita susah loh untuk pakai masker, tapi semuanya pakai masker. Download aplikasi apa tuh ya? Peduli Lindungi. Untung udah nggak ada ya, nyebelin banget. Masuk kemana-mana harus pakai itu. Jadi polusi ini terus aja sih isunya dibuat menjadi, bukan dibuat ya, memang sudah ya. Kalau ke rumah sakit, anak-anak sakit ISPA semua. Menjadi sebuah urgensi sehingga kebijakannya ini mulai dari pusat turun. Mbak Zita, ini akan menggandoli Mas Anies gak nanti ketika dia akan Running. menjual program-program dan keberhasilan selama 5 tahun memimpin DKI? Ini problem yang Real nggak? real Ya nggak? pastilah di Indonesia apa juga pasti ini kan dikait-kaitkan kan. Iya. Ya pastilah. Ya, oke. Kita kasih Bang Bestari. Bang, ini Kasih pasti dulu. Bang dikait-kaitkan dengan abang nih. Ini kalau kata wakil ketua DPRD DKI ini 5 tahun nih
nggak serius-serius amat soal Iya. nggak masuk RKPD apa namanya tadi? Iya. Apa RPJM? LKPD ya itulah. Kan Kalau nggak Kak- masuk situ, nggak Iya. masuk daftar prioritas. Iya, kata kalau Kak mau yang Zita. lebih politis Bang Deddy tadi, Iya. ini resultan dari Maksudnya sama. Iya. Baik, terima kasih. Semoga ini mencerdaskan masyarakat yang saya sampaikan sekarang ini. Mudah-mudahan bahwa polusi udara itu adalah keniscayaan pada hari ini. Siapapun gubernurnya. Kenapa? Lemahnya kontrol pemerintah pusat terkait dengan sumber dampak. Ya, sumber dampaknya nggak dihitung nih. Gini, berapa? Saya pengen nanya nih kepada Mbak Zita nanti kalau diizinkan sama host. Oh, nggak mana berani kita nggak izinin Berapa orang. perbandingan yang match antara ketersediaan ruas jalan dengan penambahan jumlah kendaraan? Itu satu. Jadi kalau per 1 kilometer jalan, sebetulnya daya tampung, carrying capacity namanya itu, kalau bahasa di kampung saya di Madura Utara itu. Carrying capacity dari keberadaan jalan itu dengan pertambahan mobil. Di mana perhatian pemerintah pusat yang melepaskan dengan leluasa para ATPM itu tanpa pembatasan, mengimpor mobil, menjual di sini, bahkan tidak pernah berkontribusi untuk membuat jalan. Ini satu dulu. Kedua, dari rencana detail tata ruang DKI Jakarta, coba sebutkan ke kita hari ini berapa hutang hijau DKI yang belum dilunasi sampai sekarang. Mungkin lebih, masih dari 5.000 hektar, dan perlu kita pertanyakan ketika pada pembahasan itu apakah kawan-kawan di DPRD ini itu concern untuk kemudian membagi. Ini sekitar 13 atau 14 tahun lagi dia harus diselesaikan. 5.000 dibagi 14 atau 15 tahun itu, maka 1 tahun ini harus berapa untuk ketersediaan paru-paru kota. Ini penting nih. Dan berikutnya, apalagi Bang Deddy? Saya agak heran. Tadi saya sepakat bahwa 3 bulan kebelakang ini tiba-tiba setelah ada launching mobil listrik itu, tiba-tiba udara Jakarta itu buruk terus. Saya nggak ngerti kenapa itu Bang Deddy. Tunggu dulu lah, sabar dulu. Nanya gue jawab, Ya, enggak. hampir nggak ada hubungannya Bang Bestari. Ya, sebentar dulu. Kan yang Ya, kejual memang juga nggak ada baru berapa hubungan. Saya juga kan sedang tidak menghubungkan ini. Cuman saya heran ketika launching yang namanya kita mobil listrik kita beri subsidi kepada yang mampu membeli. Yang mampu membeli mau diberi subsidi. Tiba-tiba udara ini, saya nggak bilang ini terkoneksi. Buruk dia. Namun, luar biasanya, pada waktu ada KTT ASEAN, drop ke bawah jadi bagus. Selama 1 minggu. langit biru Bang. Langit biru. Nasdem tuh biru itu. Birunya agak gelap dikit. Laut kita ya. Asana yang agak biru. Nah, setelah itu, remuk lagi. Tadi Bang Deddy mengatakan, bagaimana mungkin kita kemudian menukar transportasi kita dengan mobil listrik ketika batu baranya dibakar di dekat sini? Saya bilang ternyata kita ini tidak perlu lagi jawaban. Sebetulnya kontribusi terbesar itu tadi sepintas saya mendengar, nanti mohon diklarifikasi kalau diberi izin, itu gara-gara mobil listrik justru udara jadi agak ketunggu dulu lah nanti. Kan saya selesaikan dulu. Kalau pada waktunya sampai Aduh. hari ini masih ratusan doang yang laku Bang Bestari. Ya, kalau Ini udah ribuan- kekhawatiran ke masa depan. Ya, itu dia. Jadi
memang energi fosil itu harus diselamatkan, tapi penggantinya juga untuk membuat penggantinya pakai fosil juga dulu. Kan begitu. Nah ini bagaimana? Berikutnya adalah apa lagi tadi? Saya mengatakan pada zaman Pak Anies, pada Bang. zaman Pak Anies, saya itu tidak pro Pak Anies, Pak. Saya tukang ngegas Pak Anies itu paling depan itu. Karena dulu saya adalah pendukung Ahok. Oh, ngeri bos. Sampai ampun-ampun itu. Sekdanya maksud saya. Ya. Saya sering menyampaikan ini juga terkait kualitas udara dan beberapa, jadi gini, paling tidak pada waktu itu saya masih ingat ada beberapa SPKU itu, satuan perangkat apa itu, pemantau kualitas udara, saya minta dipasang di seluruh terminal-terminal supaya masyarakat tahu udara di sini lagi bagus atau tidak. Paling tidak itu adalah komitmen daripada pemerintah daerah. Nah pada hari ini saya sebetulnya ingin bertanya, kalau memang harus dibuat hujan buatan, kenapa tidak didorong? Kalau ini memang udara kita harus baik karena itu. Kalau enggak bisa dorong pakai anggaran, dorong aja pakai istighosah gitu loh, minta hujan gitu. 5 hari. Nah, jadi tolong juga kepada Pak Heru, ya, Pak Heru itu PJ Gubernur, agar lebih berkonsentrasi bagaimana menangani ini dengan cara yang tradisional maupun yang modern. Kalau yang modern, teber garam itu, kemarin kejadian bahwa di KTT ASEAN itu 7 hari, kualitas udara kita Jakarta bagus. Bung, Jakarta dikelilingi oleh, nanti ini kaitannya dengan IKN Bang Deddy, tolong dijelasin. Dikelilingi wilayah industri. Mengeluarkan macam-macam partikel apalah yang membuat kita tadi caleg-calegnya Mbak Jita ini kena ISPA. Berekut masyarakat yang menjadi peserta mungkin di situ. IKN tadi turutkah akan memindahkan sumber polusi ini ke tengah-tengah kehutanan, hutan yang besar di sana sehingga karbon itu langsung bisa diserap oleh hutan. Karena itu salah satu cara yang paling efektif adalah hutan kota atau hutan di mana di dekat situ itu ditingkatkan gitu. Nah, saya berharap mudah-mudahan Pak Heru, dulu kawan saya ini Pak Heru ini, beliau itu asisten. Sekarang udah nggak kawan lagi. Masih kawan tapi dia nggak mau ketemu saya gitu. Karena dia sibuk sekali mengurusi kualitas udara ini. Termasuk juga, Pak, Depok itu berdampak sangat besar terhadap kerusakan udara DKI. Mana sih itu? Sana orang cuci tangan terus kok. Bukan. Oh. Itu dari zaman Pak Jokowi memerintah di sini, Pak. Bapaknya Pak Kaisang itu. Yang memerintah di sini. Itu dan sebelumnya bahkan. Di Depok itu dibabat pohon-pohonnya. Ditutup dia punya danau-danau itu, situ-situ, akhirnya jadi bangunan semua. Gitu, Pak. Itu juga sumber dampak. Maka saya menyarankan kepada pemerintah daerah agar melisting potensi sumber dampak, baru kita bicara tentang bagaimana penyelesaiannya gitu. Zaman Pak Anies itu lucu, Pak. Saya cerita sedikit gitu. Jadi agak susah saya memprotes dia pada waktu itu. Hari ini kita bilang, ini kualitas udara buruk. 2 hari kemudian bagus, karena belum ada isu mobil listrik pada waktu itu. 2 hari kemudian bagus, maka kemudian beliau mengatakan pada satu sesi di mana dia sampaikan gini, kalau udara itu tiba-tiba dalam 1 bulan tidak berubah, nah itu kita memang sedang kena bencana. Tapi kalau 2 hari bagus, 5 hari bagus, kemudian 1 hari tidak, ada perputaran udara yang mengantarkan ini keluar dan sumber dampaknya bukan dari DKI Jakarta saja. Nah, pertanyaan saya yang paling dalam sebentar sebelum dipotong host, mudah-mudahan karena Bang Deddy ini ada di DPR RI dan dari partai penguasa bisa menyampaikan kepada Menteri Perdagangan, tolonglah ATPM itu dikontrol sedikit.
Jangan semuanya dimasukin ke DKI. Macet sumber dampak. Tapi sebanyak ini pun yang namanya mobil di DKI Jakarta, ketika dia bisa berotasi secara baik, maka tidak akan terjadi polusi. Macet itu yang menimbulkan polusi paling besar. Saya kira itu. Ya, bisa saya respon sedikit. Ya. Yang pertama soal ibu kota negara nanti, aku yakin Bang Bestari kalau lihat presentasinya, marketnya itu very environmental friendly. Jadi dia akan didukung oleh sumber-sumber energi yang terbarukan, termasuk tadi PLTA yang ada di Kalimantan Utara yang 11.000 megawatt itu, juga dengan solar cell dan segala macam ya. Jadi itu 100% akan energi hijau. Jadi kalau Bang Bestari lihat ke sana pasti pengen pindah ke sana DKI-nya. Yang kedua, problem kita tadi nyinggung soal ATPM. Jadi kita ingat sekali bahwa isu LGCC pada waktu itu, mobil murah ya, tahun 2012-an apa 2012 kalau nggak salah. Itu zaman Bang Bestari masih sama penguasa waktu itu. Itulah yang membuat Jakarta ini penuh dengan mobil-mobil murah gitu ya. Akhirnya susah. Penambahan kendaraan yang begitu cepat, tidak disertai dengan ketersediaan jalan, carry capacity tadi, itu jadi problem, kemudian menjadi polusi. Nah ini saya setuju, tapi itu udah mau gimana ya, melarang rakyat untuk bisa mampu mendapatkan mobil juga salah. Kan gitu ya. Lalu kalau Saya kira ada jalan Bang Deddy. Apa itu? Begini, ditetapkan saja carrying capacity-nya karena jalan kita satu Jakarta ini, ada yang tahu nggak jalan Jakarta panjangnya berapa? Saya nggak tahu, saya jawab aja. Sekitar 7.200 km. Seluruh Jakarta ini. Berapa carrying capacity-nya? Bila mana melebihi itu, tidak boleh beli mobil baru kecuali satu mobil dihancurkan. Itu lebih bagus, saya kira gitu loh. Ya itu tadi kan namanya kebijakan dan harus koersif kan, memaksa. Jadi saya kira itu kan kalau kita bicara soal sumber pencemaran tadi udah jelas. Kita udah singgung pertama PLTU, industri dan kawasan industri, transportasi, kegiatan logistik ya, termasuk pembakaran sampah juga menyebabkan polusi yang luar biasa. Dan memang menurut studi yang dilakukan ada 2 lembaga internasional ini katanya PLTU batubara bertanggung jawab terhadap 10.500 kematian di Indonesia pada tahun 2022. Ya, angka ini akan meningkat tajam kalau tidak ada perbaikan terhadap PLTU berbasis batubara gitu. Ini kan problem yang kita hadapi pada hari ini. Nah sekarang kan pertanyaannya, lalu apa yang sudah dilakukan? Dulu Pak Anies tuh banyak melakukan langkah-langkah, tetapi berhenti pada langkah. Tidak pernah game over gitu Bang Bestari. Pertama misalnya Ingup nomor 66 tahun 2019. Karena ada pemilu serentak. Jadi nggak sempat melanjutkan. Pengendalian kualitas udara. Ada program Jaklingko tahun 2020. Ada akselerasi kegiatan uji emisi segala macam. Ada macam-macam nih penerapan zona rendah emisi. Dan seterusnya ada 9. Dan bisa dikatakan semua berhenti pada gagasan yang tapi tidak berlanjut sampai tuntas. Nah itu yang tidak terjadi. Dan kalau kita lihat tadi kaitannya itu. 2012 kebijakan mobil murah akhirnya kapan mulai begitu berat pencemaran di Jakarta? Mulai 2018. Kalau melihat data-data yang dikeluarkan oleh KLHK, itu tahun 2018 awalnya konsentrasi partikulatnya mencapai PM 2,5. Itu tahun 2018. Makanya ketika Pak Anies 2019 ada 9 kebijakan yang mencoba memperbaiki itu. Jadi memang ini bukan persoalan mudah. Apalagi populasi kita bertambah itu hampir 1% per tahun. Ya, jadi ini persoalan yang memang kompleks dan memang butuh perhatian yang besar dari Gubernur DKI dan dari pemerintah pusat saya kira. Katanya Kan begini, kan diskusinya dari tadi itu soal polusi udara ini kan tidak melulu soal anggaran, tidak melulu soal pindah IKN, tidak melulu soal ini akan menjadi program prioritas. Bang Bestari ini kan menginformasikan ke kita seakan-akan polusi ini bisa diciptakan. Contoh, giliran ada ASEAN, misalnya acara ASEAN di Jakarta, kok polusi bisa berkurang. Itu seakan-akan polusi sebelumnya itu kan diciptakan. Oh enggak. Nah, apa Ada yang dilakukan di sana menebar garam membuat hujan buatan. Sehingga terjadilah kemudian
udaranya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau ini Menurut saya kenapa itu tidak dilakukan konsisten saja sampai ini hilang? Enggak Bang gitu loh. Bestari, kalau itu ibarat ini genteng bocor semua, lu naruh ember di bawah. Yang harus dilakukan adalah menutup bocor Hal di atas. sekecil apapun harus kita lakukan gitu loh. Karena kalau itu tidak dijelaskan ini misinformasi. Seakan-akan kalau mobil listrik ini nggak laku nanti ini akan ada polusi. Nah kalau mobil listrik semakin banyak pembelinya ini udara tidak ada polusi kan begitu ceritanya Bang. Oh ternyata ada rekayasa soal polusi itu. Misalnya nabur garam, hujan dan seterusnya supaya tidak ada polusi. Gitu kan Bang? Ini bukan karena ini ada hubungannya, ada bisnis mobil listrik dan ada bisnis batu bara, bukan kan Bang? Yang bisnis mobil listrik saya nggak tahu, tanya Bang Dedi gitu loh. Enggak, Abang nih kalau enggak menyampaikan secara kafah, ini seakan-akan Itu udah soal multi lingkungan kafah ini itu. bisnis. Dia nggak kafah, dia Adidas sama Puma. Jadi jangan salah menyampaikan bahwa lakukanlah sesuatu. Kalaupun harus tebar garam tiap hari, ya tebar aja. Daripada orang sakit ISPA semua. Daripada tebar paku mending tebar garam Bang ya kan. Nah, ayo Bang Adi lanjut. Makanya ini harus diluruskan dulu bro, karena ada kesan bahwa kalau mobil listrik ini nggak laku, polusi ini tebal di Jakarta. Kalau mobil listrik ini laku, udara di Jakarta cerah, kan gitu kan? Nah ternyata nggak begitu. Ini alamat nggak jadi Provinsi Madura. Nah, ya pindah ibu kota menurut saya sudah pas, Pak. Tapi yang jelas pindah ibu kota itu jangan terkesan kelihatan proyeknya. Seakan-akan tanah itu dikapling-kapling. Ini hanya untuk kepentingan oligarki dan pengusaha. Tapi betul kata Bang Dedi, ini proyek peradaban, Bang. Misalnya ketika di Australia pindah ibu kota ke Canberra, di situ ada kan kampus top. ENU, itu top. Jadi semua orang tertarik datang ke ibu kota, sekolah, muncul peradaban-peradaban. Ini yang saya kira memang mindsetnya untuk perubahan ibu kota, pindah ke IKN itu adalah sebagai stimulus. Bahwa peradaban itu bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jawa. Kasih lebih dekat dikit. Nah gitu ya, Nah. oke. Jadi memang di situ konteksnya. Jadi IKN pindah itu bukan terkesan ada proyeknya, bukan ada syai'un, tapi ada program yang disebut dengan peradaban jangka panjang ya, soal distribusi ekonomi. Dan tentu saja peradaban itu tidak hanya numpuk di Jakarta dan Jawa. Kan gitu Bang. Kalau saya sih membayangkan ke depan, di IKN itu muncul sekolah-sekolah top internasional, di mana dunia itu menjadikan IKN kita itu sebagai kiblat orang datang mau ke sana. Orang timur nggak lagi datang ke Jawa, nggak datang lagi ke Jakarta, datang ke IKN Bang. Itu yang kita bayangkan. Disitulah tumbuh pusat ekonomi, pusat bisnis, pusat peradaban, dan seterusnya. Nah saat ini IKN itu yang dikesankan dalam tanda kutip, ini kan dipaksa. Seakan-akan tanahnya udah dikapling gitu loh Bang, untuk dikapitalisasi untuk kepentingan oligarki tertentu. Oleh karena itu bagi saya, ya tidak boleh tidak, Jakarta ini sudah crowded, sudah padat gitu ya. Dan sudah mengerikan, sudah over capacity, dan sudah tak layak untuk dihuni sebenarnya. Makanya saya tinggal di Tangsel Bang, tidak tinggal di Jakarta. Udah crowded banget, nggak kebagian apa-apa kita juga Pak, selain kebagian polusinya. Oh. Ya. Makanya bagi saya IKN ini bagus, tapi yang jelas harus dijadikan sebagai proyek peradaban ya, bukan proyek oligarki yang sering kita bicarakan di media dan media sosial. Oke, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara. Terima kasih atas kebersamaannya di Safari 24. Sampai ketemu di minggu depan. Kalian persilakan yang mau doorstop silakan ada di sebelah sana, teman-teman bisa dibantu set.